Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukses terus. Selamat pagi Pak Heri Santoso ya. Ini Pagi Pak. Kita luar biasa, yang pertama kali masuk ini Pak Heri Santoso dan tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan pengantar terkait dengan acara kita sampai dengan setengah 12 nanti ya. Yang pertama tentunya saya ingin sampaikan perkenalan singkat. Nama saya Ilham M. Wijaya. Kebetulan saya adalah pimpinan dari Reinfo Strategic. Kami ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang human capital dan real estate services ya. Human capitalnya terkait dengan kegiatan training, supply resources, dan real estate services-nya terkait dengan kegiatan advisory dan konsultan di bidang real estate. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bicara terkait dengan restrukturisasi, merger, dan akuisisi. Kenapa ini menjadi tema yang menarik? Karena hari ini kita tahu bahwa kondisi bisnis lagi kurang friendly, artinya bukan lagi nggak friendly, tapi memang lagi betul-betul default ya. Nah ini butuh sekali kita informasi, knowledge terkait bagaimana model-model restrukturisasi, merger, dan akuisisi untuk properti bisnis. Nah sebelum masuk ke Pak Heri nanti yang akan menyampaikan sesi, saya ingin sampaikan aturan dari kegiatan kita selama kurang lebih 2 jam lah ya. Nah metodologi kita, webinar kita ini, yang pertama kami memprediksi durasi kelas efektif kita 1,5 jam atau 1,5 jam lah ya. Tapi di jadwal kita sampai dengan 11.30. Mudah-mudahan 1,5 jam sesi nanti bisa maksimal ya, karena bagaimanapun Anda semua di hari Sabtu ini pasti butuh kadang di Zoom ini kita nggak fokus. Jadi mohon 1,5 jam Anda fokuskan untuk sesi ini supaya hasilnya maksimal ya. Nah, terus kedua, peserta tidak meninggalkan forum atau izin, kalau mau keluar ya izin gitu ya. Nanti di chat atau misalnya bisa WA ke nomor yang sudah ada ya. Nah, terus yang ketiga, peserta yang ingin bertanya bisa angkat tangan, nanti right hand ya, atau misalnya silakan chat room-nya dimaksimalkan ya, dimaksimalkan untuk bertanya, atau nanti mungkin saya pandu untuk direct question ke speakers ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai 11.30 nanti ada Pak Heri Santoso dan Pak Thomas Go yang akan menyampaikan sesi. Pak Heri Santoso, saya awali dengan perkenalan dulu barangkali dari teman-teman semua. Pak Heri Santoso ya. Jadi yang hadir pada pagi hari ini menurut data dari tim kami, pertama ada dari PT Sumarekon Agung Tbk ya. Nah, terus kemudian ada dari Ciputra Group. Terus kemudian ada dari Trust Capital. Terus kemudian ada dari PT PPA Persero, perusahaan pengelola aset. Terus kemudian ada dari JWC Venture ya, Capital. Terus kemudian Pak Heri Santoso juga dari Sinarmas Land. Terus dari AKR Land ya. Memang ini luar biasa, ada dari Bank BTN juga ya, dari Bank BTN, terus ada juga dari Bank Mandiri ya. Ini ada dari banking, ada dari developer swasta, dan ada dari developer BUMN. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan singkat Pak Heri Santoso ya. Mudah-mudahan nanti Pak Heri bisa tambahkan. Saya kenal Pak Heri Santoso ini sudah lama ya, hampir 5 tahun. Beliau ini finance expertise dan karir profesionalnya juga sudah luar biasa. Mulai dari Citibank, terus kemudian di Bumi Serpong Damai, Chief Financial Officer ya. Nah, terus kemudian sekarang ini beliau di Sinarmas Land sebagai CEO Digital Venture and Emerging Business ya. Ini menarik, nanti barangkali Pak Heri Santoso bisa cerita ke kita apa yang yang dipegang atau dikontrol terkait bidang itu. Nah, kemudian
Bapak Ibu sekalian, Pak Heri Santoso nanti akan menyampaikan satu sesi. Pak Heri mohon mungkin nanti presentasinya sekitar 20 menit, barangkali Pak ya. Nanti Pak selanjut Pak Thomas Go untuk menyampaikan presentasi juga 20 menit. Baru nanti kita akan perbanyak sesi diskusi, diskusi terkait dengan tema ini. Karena saya yakin dengan diskusi kita akan banyak dapat hal yang akan kita raih dari kegiatan ini. Nah, Pak Heri Santoso ini teman-teman ini rata-rata memang ada yang background-nya finance, ada juga yang background-nya non-finance Pak Heri. Jadi silakan Pak Heri bisa mungkin ada bahasa-bahasa finance yang agak susah dipahami bisa disederhanakan gitu ya. Ya, Pak. Nah, kemudian ada teman-teman juga yang memang bergerak di bidang restructuring khusus perusahaan BUMN Pak Heri, terutama PT PPA ya. Terus ada juga yang memang memberikan modal atau venture capital dari trust capital. Saya yakin juga mereka melakukan restructuring untuk bisnis-bisnis tertentu gitu ya. Baik, saya kira itu Pak Heri Santoso. Oke, satu lagi saya lupa. Mohon speakersnya bisa di-mute ya. Nanti kalau mau bicara Anda bisa unmute supaya forum ini lebih kondusif gitu ya. Baik, silakan Pak Heri Santoso, waktunya dan tempat saya persilakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya perkenalkan, saya Heri Santoso dari Sinar Masland. Saya sekarang dipercaya untuk memegang digital ventures ya, invest di perusahaan startup dan juga ya melakukan kolaborasi sama beberapa investor. Kemudian yang kedua saya pegang emerging business, itu adalah emerging business adalah bisnis-bisnis yang non-core, artinya yang di luar properti tapi yang menunjang properti. Contohnya saya pegang juga fiber optic, kemudian juga saya pegang ada food and beverage, dan macam-macam lah, ada advertising juga, LED, dan juga ada bisnis theme park juga kita pegang juga. Kita supaya mempersingkat waktu, saya langsung sharing aja ya, supaya nanti waktunya nggak keburu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang restructuring, merger, and acquisition. Saya hanya dua, yaitu restructuring platform dan shareholder value. Kita sebelum melakukan merger akuisisi, kita harus bertanya dulu nih, kita ada salah satu pertanyaan pada diri kita, apakah perusahaan kita membutuhkan exponential growth dan economies of scale. Nanti saya jelasin apa sih skala ekonomis ya, economic of scale itu, apa bedanya sama growth ya. Kadang orang rancu ya, tapi saya akan jelasin di sini ya. Ini penting karena kita juga ke ujung-ujungnya nanti itu adalah growth sama economic of scale. Nah, kalau kita bicara growth ya, mungkin Bapak Ibu yang orang finance mungkin atau bahkan yang sudah biasa merger akuisisi, hal yang biasa ya. Kita selalu mendengar namanya organic growth dan inorganic growth ya. Kalau inorganic growth berarti kita merger acquisition, dan kalau organic growth itu natural growth. Maksudnya gini, ada orang yang punya usaha ya, misalnya Bapak Ibu punya usaha buka warung Padang ya. 10 tahun atau 20 tahun, ya hanya punya satu doang. Satu warung Padang doang. Atau 5 lah, organic growth. Karena itu berdasarkan dari operation. Jadi, saudara mau buka cabang kedua, kalau cabang yang pertama sudah sukses, punya uang lebih, baru buka. Terus nanti kalau kedua udah ada lebih, buka ketiga. Itu namanya organic growth. Tapi berbeda sama inorganic growth. Kita beli, bisa walaupun kita baru punya satu, tapi belum punya modal cukup, ya kita bisa utang di bank. Akhirnya kita beli perusahaan warung Padang juga. Itu namanya inorganic growth. Sehingga dalam waktu 10 tahun, Bapak Ibu udah punya 100. Tadi kalau tadi organic growth kan 10 tahun, ya hanya cuma 5. Gitu. Itu berbeda kan? Nah, ini saya akan sharing juga tentang growth sama economic scale. Kalau di dalam perusahaan, kenapa kita perlu namanya merger akuisisi? Kita ujung-ujungnya itu adalah growth. Growth itu adalah sesuatu yang bertumbuh. Contoh misalnya, mungkin di sini saya ada, nah ini, contoh ya. Bedanya growth sama economic scale gini. Tahun pertama, tahun 2015, kita punya penghasilan 1 triliun. Ya, setiap tahun naik sekitar 7-8%. Makanya CAGR kita
compounded average growth rate-nya itu sekitar 8,98%. Ya, 9%. Naik tuh. EBITDA kita juga lumayan, ya kan? Naik terus juga dari 250 miliar, 278. Itu secara Halo? Itu ya, maaf. EBITDA itu yang bertumbuh cuma hanya namanya apa? Kalau kita secara natural ya, growth-nya biasa, itu 250 miliar, kemudian 278, 265, naik turun lah. Secara average itu sekitar 14%. Tapi kalau economics of scale, itu artinya tahun pertama 1 triliun, tahun kedua 2 triliun, tahun 2017 4,3. Nah, bedanya apa? Ini saya jelasin begini. Kalau yang di atas, semua ada pertumbuhan, betul kan? Semua bertumbuh, tapi bukan economic of scale. Kalau economic of scale itu, sebentar ya, saya kasih contoh begini. Kita punya anak di rumah, berumur 1 tahun, bertumbuh kan? Tambah tinggi, terus sepatu juga dari kecil makin besar, kesempitan, itu bertumbuh. Tapi dia belum cukup kuat untuk mengangkat suatu barbel. Nah, itulah namanya economy of scale itu adalah ketika anak itu bertumbuh, tapi dia sudah kuat juga. Nah, itu berbedanya gitu tuh. Jadi, kita tahu ya bahwa yang namanya growth, itu kita bertumbuh perusahaan kita. Tapi perusahaan kita tuh sekuat nggak? Sekuat gajah nggak gitu? Itu artinya. Itu namanya economy of scale. Sama seperti ini tadi. Dalam waktu 5 tahun, pertumbuhan perusahaan ibu itu 78%. Di sebelah kanan. Kalau ibu lihat, di sebelah kanan 78%. EBITDA ibu 72% dalam waktu 5 tahun. Artinya, ibu bisa mencaplok perusahaan-perusahaan lain. Nah, sama sekarang kalau ibu tahu terakhir, Bapak Ibu tahu terakhir, itu sekarang kemarin si Apple sudah bisa menyentuh 2 triliun dolar market cap. Itu perusahaannya, economic scale-nya itu luar biasa. 2 triliun market cap, Apple, kurang lebih sekitar 30.000 triliun rupiah harga perusahaan Apple. Bisa bayangkan? 30.000 triliun rupiah. Perusahaan Amerika melebihi perputaran uang di Indonesia. Halo, ada yang bicara ya, maaf. Yang lain suaranya bisa lalu melawan negara lain. Halo? Lanjut Pak Eri. Ya. Nah, ini kita bicara namanya untuk yang tadi saya bilang, kalau kita mau bicara growth sama economic scale, kita ada platform. Tapi hari ini saya mau bahas tentang merger akuisisi. Platformnya pertama IPO, bisa REIT, bisa EBA, atau IBS. IBS itu artinya asset backed security. Nanti saya jelasin sedikit. Kita bisa merger akuisisi, bisa joint venture kayak tadi Pak Ilham bilang. Kenapa kita perlu joint venture ya? Kadang kita nggak ada duit ya. Kita punya tanah. Nah, alasannya kenapa kita mau platform kita gunakan? Pertama aset, fund sama people. Contoh gini. Kita punya unutilized tanah banyak sekali, mungkin 1.000 hektar. Tapi kan kita nggak ada duit. Nah, makanya kita undang investor. Bisa melalui apa? Bisa melalui merger, ya kan? Bisa diakuisisi, bisa joint venture, atau joint operation, atau juga revenue share, atau build out and transfer, atau asset backed security. Nah, kenapa aset itu contohnya bisa land, building, receivable. Piutang aja bisa dijual. Nah, piutang itu dijual, kemudian dibungkus sama security, itu namanya asset backed security. Kasusnya sama dengan subprime mortgage di Amerika. Jadi kita bisa bertumbuh, growth kita bertambah, itu akhirnya kita bisa menjual receivable kita, piutang. Contoh misalnya, ya, Bank Mandiri mempunyai piutang KPR 20T misalnya. Nah, 20T dalam waktu lunas itu kurang lebih bisa 20 tahun. Jadi 20T piutangnya si Bank Mandiri kepada nasabah itu 20T akan habis sekitar 20 tahun. Jadi Bank Mandiri akan menerima duit sekitar 20 tahun baru 20T. Lama banget kan? Akhirnya dia pergi ke namanya mungkin ke UBS atau ke JP Morgan. Tolong dong, receivable saya, piutang KPR ini bisa dijual ke investor. Dibungkus dengan security, itu namanya asset backed security, namanya subprime mortgage. Dijual dan investor bisa membeli receivable itu, kemudian si Bank Mandiri terima duitnya di depan, mungkin 15T dengan diskon. Nah, 15T diskon itu dia bisa ekspansi lagi, bisa bertumbuh.
Dikirimin sama anaknya, Mas. Maaf. Kemudian yang kedua, kenapa alasan kita mau melakukan platform ini? Karena kita small capital di tangan kita. Kemudian yang ketiga, ya karena kita mungkin people-nya kita kurang skill atau kompetensi. Jadi kita perlu makanya kenapa kayak contoh di BSD kita sudah punya ada Aeon Mall ya, ada apa? Karena mereka Aeon Mall tuh punya expertise-nya di mall-nya luar biasa. Dia punya mall itu, saya pernah ke sana waktu itu, dia punya sekitar kurang lebih 200 mall di seluruh dunia. Di Jepang aja sekitar berapa ya, 150 atau berapa ya. Dia luar biasa. Kita mengundang expertise kita berada di township kita. Nah, perlu ketahui ya Bapak Ibu ya, untuk membangun suatu kota di suatu negara, itu butuh waktu lama banget. Contoh ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Sydney, di Sydney, itu kurang lebih kalau Bapak Ibu pernah ke rel kereta apinya, stasiunnya, itu ada foto tuh, tahun 1800 sama 2018. Sekitar 400 tahun loh untuk membangun kota Sydney. Luar biasa. Kosong banget. Nah, untuk membangun kota Sydney, itu perlu, luas banget kan, itu perlu partner. Perlu namanya investor. Nggak mungkin kita bangun satu building aja, sekarang kalau kita bangun satu building, kurang lebih, itu 500 miliar untuk luas kurang lebih 20.000 sampai 25.000 square meter untuk NLA-nya. Luar biasa, 500 miliar. New York, kota New York itu dibangun kurang lebih 400 sampai 500 tahun sampai sekarang menjadi kota New York seperti itu. Nah, itu butuh konten kan. Di dalam suatu kota itu kita butuh konten. Kontennya apa? Ada hospital. Makanya kenapa di BSD kita membangun kota, kita perlu ada namanya hospital. Nggak lucu kalau kita tinggal di BSD, kalau sakit ke dokter tapi ke Jakarta. Kemudian kedua, konten kedua apa? Konten kedua adalah education. Makanya kenapa kita di BSD banyak sekali namanya university, sekolah-sekolah. Itu konten. Nah, untuk membentuk konten-konten itu, kita nggak mungkin kan kita biaya sendiri. Nggak ada duitnya, kita nggak mampu. Makanya kita perlu investor. Kemudian konten ketiga apa? Pertokoan. Kayak contohnya ada Aeon Mall, ada BSD Junction, macam-macam lah. Ada ITC, itu yang membentukkan untuk merupakan suatu feature di dalam suatu township kota. Kemudian keempat apa? Food and beverage. Makanya kenapa di BSD sekarang kita sudah banyak food and beverage ya. Itu salah satu konten. Nah, itu untuk membentuk suatu kota aja perlu konten-konten seperti itu. Makanya kita perlu namanya dana yang kuat. Makanya kita perlu yang namanya investor. Nah, investor itu platformnya yang kita bisa masuk. Jadi investor itu bisa masuk ke mana nih? Ke perusahaan kita itu melalui platformnya tadi IPO. Bapak Ibu jual saham Bapak Ibu ke pasar, akhirnya diserap sama investor. Bisa juga kemudian merger. Dananya dari investor kita bisa masuk. Kemudian akuisisi, kita diakuisisi. Kemudian kita bisa melakukan joint venture, joint operation. Bisa juga kita revenue share. Contoh revenue share, oke, bro, saya punya tanah nih, lu punya duit kan? Oke, kita gabung yuk. Kita bangun. Nanti kita revenue share atau profit share. Gitu. Apa yang Bapak Ibu sekarang punya itu bisa di-utilize, bisa di-capitalize juga untuk mendapatkan dana segar. Atau BOT. Kayak contoh di daerah Hotel Mulia itu semuanya BOT tuh. Pemerintah waktu itu mungkin saya punya tanah segini luas, coba tolong lu bangun, nanti 30 tahun lagi atau 40 tahun kita gedung itu jadi punya kita. Ya seperti itu. Nah, ini adalah platform yang bisa Bapak Ibu pakai untuk di perusahaan Bapak Ibu. Ini sangat manjur dan kita sudah terapin juga di Sinar Maslen. Nah, kita akan membahas tentang merger akuisisi. Merger akuisisi prinsipnya sama. Kalau merger nanti kita jelasin di sini. Ada vertical merger, ada horizontal merger, dan juga akuisisi juga ada vertical dan horizontal. Kalau horizontal itu sama persis bisnisnya. Misalnya Sinar Maslen merger sama Agung Podomoro, bisnisnya sama persis. Nah, tapi kalau misalnya vertical merger, itu artinya industrinya sama, tapi di level yang berbeda. Levelnya berbeda gini, maksudnya kita di properti, Sinar Maslen developer dari tanah sampai jadi bahan bangunan. Nah, mungkin kita akan merger sama yang punya semen, Indosemen. Dia juga untuk properti juga. Nah, kita bisa merger di situ. Vertikal begitu. Vertikal itu adalah industri sama tapi di level yang berbeda, saling mendukung. Contohnya lagi misalnya kayak Indofood
itu dia waktu itu misalnya punya noodle-nya dan juga punya flour-nya, apa sih, tepungnya. Nah, itu di-merge gitu. Saling mendukung, complement each other. Prinsipnya vertikal begitu dan horizontal begitu. Nah, ini yang namanya merger, prinsipnya adalah satu jadi harus lebur, atau namanya disebut dissolving company. Kalau yang hidup namanya surviving company. Contoh kalau di atas tuh PT ABC lebur sama PT XYZ, XYZ-nya dissolving menjadi PT ABC. PT ABC-nya akan menjadi surviving. Atau juga bisa akan digabung menjadi satu company baru, PT ABC XYZ. Nanti saya jelasin contohnya kayak Exxon Mobil. Nanti saya jelasin di bawah, habis ini. Nah, akuisisi itu ada dua. Itu namanya satu itu adalah company-nya kita share acquisition, atau pakai aset aja. Ya memang kalau untuk properti, kalau saya sarankan ya, tapi ya terserah Bapak Ibu, memang paling bagus itu kita pakai share acquisition. Jangan aset-aset kan mahal, BPHTB-nya besar, cukup besar. Ya, BPHTB sekitar 2,5% ya kalau tidak salah. Ada yang 5% ya, 5% kalau tidak salah, itu kita cukup besar. Jadi kalau kita mau growth kita bertambah untuk memperbesar kapasitas dari company kita, ya lebih baik kita pakai share acquisition. Share acquisition nggak ada pajaknya. So, yang penting kita bisa mengkontrol perusahaan itu dengan baik. Jadi kalau acquisition ada dua, bisa jadi share acquisition-nya atau dengan asset acquisition. Jadi kalau share acquisition, ya PT ABC-nya akan menjadi shareholder di PT XYZ yang sebelah kanan nih. Kalau yang aset, misalnya PT XYZ yang punya gedung, ya kita nggak beli PT XYZ-nya, tapi kita beli gedungnya, makanya gedungnya akan menjadi milik PT ABC. Nah, ini contoh sampel yang paling baru ya, Facebook ya, akuisisi. Ya tadi saya bilang, tujuannya apa sih sebenarnya untuk akuisisi itu? Kita harus punya namanya exponential growth dan economic of scale. Makanya kenapa Facebook mengakuisisi Instagram. Tadinya diketawain. Nah, ini adalah Facebook ini adalah vertikal akuisisi. Bisnisnya sama di internet, ya, tapi di level yang berbeda. Yang satu untuk foto, yang satu untuk cerita, story Facebook. Waktu itu waktu bisa bayangkan ya, Facebook itu waktu membeli Instagram itu kurang lebih $1 billion tahun 2012. Dan diketawain waktu itu. Diketawain. Tapi sekarang Facebook, Instagram, waktu tahun 2019, itu 1/5 market cap-nya atau 20% dari total asetnya Facebook sendiri. Luar biasa kan? Bisa bayangkan ya, di sini bisa kelihatan di tahun 2012 waktu Facebook membeli Instagram, itu cuma harga dolarnya, harga per share-nya $38,23 per share. Sangat kecil sekali. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat nih, sekarang market cap-nya itu 700, yang di bawah nih maaf, $748 billion. Kalau saya bulatin misalnya 1T. $1 triliun itu kurang lebih 14-15 ribu T. Bapak Ibu bisa bayangkan hutang Indonesia berapa? 5.000 T. Jadi kalau Facebook jual, itu masih bisa bayar hutang Indonesia. Luar biasa. Nah, gara-gara dia mengakuisisi, lihat, economic of scale-nya kuat sekali dia. Dia sampai punya capital market cap-nya sekitar $748 billion. Ini kisah nyata, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di di Google ya. Jadi bisa kisah suksesnya Facebook mencaplok si siapa nih Instagram. Google luar biasa ya. Di tahun 2005 dan 2006 dia membeli Android. Dulu dia mungkin sesuatu yang berbeda bisnisnya. Ya, dulu Google kan cuma hanya search engine dan juga Google Map, ya, Google Earth tapi kok dia membeli Android ya? Android itu perusahaan startup company yang tidak dikenal di tahun 2005. Cuman dia waktu itu berpikir, dia beli waktu itu kurang lebih $50 juta. Beda sama yang ini, sama si Facebook sekitar $1 billion.
Akhirnya dia beli, kemudian dengan beli itu, akhirnya luar biasa. Dia beli waktu itu kurang lebih, bisa bayangkan ya, Google waktu membeli Android, itu harga sahamnya juga kurang lebih kisaran di 54. Atau ya 54-60 lah tahun 2015. Tahun 2005 kurang lebih segitu. Tapi sekarang, market cap-nya $1 triliun. Gara-gara dia punya Android. Kemudian, YouTube juga. Dia membeli YouTube itu awesome. Bisa bayangkan ya, dia bisa beli YouTube $1,65 billion 1 tahun setelah Android. Android dibeli 50 juta. Wah, berapa ratus kali dari YouTube, harganya YouTube ya. Luar biasa. Tapi sekarang gara-gara dia membeli YouTube, pendapatan YouTube luar biasa. Karena banyak dari dari advertising. Nah, lihat economic of scale-nya dengan membeli 2005 di 2006, Bapak Ibu bisa bayangkan 15 tahun kemudian, Google bisa mencapai $1 triliun. Dan harganya per hari kemarin saya ambil tanggal 19 Agustus, itu udah harganya di $1.544 per share. Bisa bayangkan kan? Luar biasa loh. Jadi kalau mau beli Google kurang lebih berapa tuh? Kalau misalnya kursnya 10.000 aja misalnya. Kali 1.500, sudah 15 juta. Kalau kursnya 10.000. Luar biasa kan? Satu lembar sahamnya. Ini kisah suksesnya Google dan Facebook. Gojek juga sama. Gojek di tahun 2020 waktu pandemik nih, dia membeli Bluebird $30 juta, 4,3% untuk sahamnya. Luar biasa loh, di pandemik begini dia beli Bluebird. Nah, dia ini membeli Bluebird itu dengan namanya vertical juga ya, vertical acquisition juga, karena Gojek itu kan platformnya bukan hanya untuk transportasi juga, tapi untuk makanan, GoFood, ya kan, ada GoMasak, ada GoSend, macam-macam. Dan dia beli Bluebird itu tujuannya juga dia untuk menambah economic of scale dia, gitu. Dan di tahun 2020 juga, yang sama juga, dia juga meng-acquire Moka. Moka itu adalah POS, point of sales, dengan harga $130 juta. Kalau kursnya 10.000, ya kurang lebih 1,3 T dia membelinya. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya akuisisi itu? Ya tadi, untuk memperbesar growth kita. Nah, saya balik lagi sebentar ke sini. Tujuan dari semua platform yang kita research platform itu cuma hanya dua ini. Tapi ada juga berkata seperti ini, kayak contoh waktu Indofood mengakuisisi namanya London Sumatra. Mungkin Bapak Ibu tahu itu adalah perusahaan apa tuh namanya CPO ya, plantation. Nah, terkadang akuisisi juga bertujuan untuk mensecure raw material kita supaya raw material kita itu aman. Nah, tapi ujung-ujungnya kenapa? Ujung-ujungnya adalah growth juga. Kalau kita jualannya kita on off karena gara-gara raw materialnya datangnya telat atau nggak ada, akhir penjualan kita terganggu. Nah, penjualan kita terganggu, ujung-ujungnya growth juga terganggu. Makanya sebenarnya dari seluruh permasalahan dari seluruh platform ini, tujuannya cuma dua, growth sama economy of scale. Nah, ini eBay juga. Nah, ini kisah yang tidak sukses. eBay waktu pertama kali membeli Skype, itu nggak sukses lah. Tapi untungnya, dia bisa jual ke Microsoft, dan dia mendapatkan untung sekitar $1,4 billion. Jadi waktu dia beli, dia akhirnya write down, mengurangi nilai valuation-nya untuk yang Skype itu di $900 juta. Dia rugi hampir $1 billion. Tapi untungnya di 2011, dia bisa jual ke Microsoft dan dia dapat untung kurang lebih $1,4 billion. Jadi dia sebenarnya bisa diselamatkan nih eBay ini. Hampir dia kepleset, keselip gara-gara beli Skype. Karena dia langsung dia pikir bahwa Skype ini bisa bisa dipakai waktu itu, ya mungkin orang masih belum dulu mungkin orang belum ada kayak virus begini, orang bekerja masih ketemu offline kan, tatap muka atau telepon. Skype itu belum seperti kayak Zoom sekarang kan. Akhirnya dia
salah perhitungan lah gitu. Tapi untungnya dia bisa untung sih. Nah ini Exxon Mobil, yang tadi saya bilang, ini jadi company-nya tuh Exxon dan Mobil. Dan akhirnya bisa menjadi Exxon Mobil Company. Jadi sama yang tadi saya bilang, ya ini, yang di atas nih, PT ABC XYZ. Jadi kalau identitasnya, kalau ini kan PT XYZ-nya lebur nih, hilang identitas menjadi PT ABC. Tapi kalau sama-sama kuat, sama-sama gajah, mereka nggak mau hilang identitasnya. Sama-sama dominan gitu ya. Makanya jadi PT ABC XYZ. Makanya seperti kayak Exxon Mobil. Exxon dan Mobil. Nah, tapi bisa bayangkan ya, saya lihat kemarin harga sahamnya, itu ya market cap-nya cuma 175 billion dollar ya. Beda jauh sama Google yang teknologi. 1 triliun dolar. Dan Apple udah 2 triliun dolar. Ini perusahaan minyak yang dulunya terbesar, hanya 175 billion dolar. Kalah jauh sama perusahaan teknologi, bahkan sama Facebook aja, kalah jauh. Nah, ini salah satu merger terbesar waktu itu ya, tahun 99. Karena 99 kan waktu itu harga minyak bumi masih mendominasi, masih bagus lah ya, perusahaan-perusahaan oil and gas. Dan akhirnya ini adalah salah satu merger raksasa pada saat itu, tahun 1999. Dengan dia agreement aja, dia bisa setuju untuk merge 8,1 billion dollar. Nilai valuation yang waktu itu kita, waktu yang dia merge-nya itu. Ini adalah slide terakhir saya, supaya nggak lama-lama. Ujung-ujungnya dari cerita saya ini, itu bagaimana kita bisa memberikan shareholder value, misalnya value kepada shareholder. Kayak tadi, contoh ya, misalnya ini contoh, ini angka ini nggak ada apa-apa contoh. Jadi waktu kita misalnya tahun 2013, kita equity kita 205. Harga par value kita 1000. Harga book value pasti 1000 sama pada saat itu. Kemudian kita naik nih, jadi 1183. Nah, gara-gara kita akuisisi, mungkin kita bisa menaik jadi 2090 rupiah per share, itu book value-nya. Akhirnya earning per share kita juga meningkat nih. Yang tadinya perusahaannya masih baru nggak dapat earning per share, menjadi 569 rupiah per share-nya. Nah, itu yang namanya kita bilang akuisisi itu penting. Ujung-ujungnya shareholder tuh harus bisa mendapatkan added value dari corporate action yang kita lakukan. Kalau nggak bisa. Ujung-ujungnya adalah exponential growth. Ini kayak gini, exponential growth. Naik. Nah ini. Jadi sebenarnya kedua parameter ini penting. Jadi saya berharap Bapak Ibu ketika mau melakukan merger akuisisi, itu juga harus berpikir, apakah memang dengan adanya dengan dilakukannya akuisisi atau merger itu bisa memberikan growth nggak buat saya, buat kita, dan economic of skill-nya ada nggak? Nah, contoh nih kayak saya sering invest ya di perusahaan-perusahaan ya. Jadi suatu hari ada pertanyaan ke saya, Pak Heri tertarik nggak ya sama perusahaan ini? Saya bilang saya nggak tertarik. Kenapa? Nah, contoh gini. Jadi saya diminta waktu itu ada suatu perusahaan teknologi, dia minta kurang lebih kalau nggak salah 3 juta dolar atau 4 juta dolar, saya lupa. Nah, saya bilang begini, itu perusahaan teknologi, perusahaan sensor. Jadi kalau diketok mejanya, dia bisa korden bisa terbuka, lampu bisa mati, otomatis lah semuanya. Nah, saya bilang begini, buat apa saya invest jutaan dolar, tapi produk life cycle-nya pendek. Nah, ini Bapak Ibu penting nih, produk life cycle-nya pendek. Terus dia kaget tuh yang investingnya ya, yang kita mau invest. Kenapa Pak Heri? Maksudnya apa? Gini, oke, saya invest sekarang di tahun 2020 ya, sensornya saya ini. Tapi tahun depan sensornya masih bisa bertahan nggak? Masih bisa laku nggak? Kalau ternyata nanti ada newcomer. Produk life cycle-nya pendek teknologi itu. Di situ baru dia ngerti. Contoh yang kedua, produk life cycle-nya pendek itu apa? Dulu ya, perusahaan-perusahaan telkom, sebelum ada 3G, invest 3G. Berapa tahun kemudian muncul 4G. Belum balik modal, di investmentnya 3G, ternyata sudah muncul lagi 4G. Oke, keluar lagi duitnya 4G. Sekarang udah isunya lagi mau keluar 5G. Belum balik modal. Nah, itu penting tuh Bapak Ibu. Makanya saya bilang, semua platform ujung-ujungnya
itu adalah sustainability. Jadi economy of scale-nya. Jadi saya bilang sama teman saya juga, buat apa saya invest di perusahaan yang produk life cycle-nya pendek, sehingga tidak memberikan economies of scale buat saya. Jadi Bapak Ibu perlu pentingkan juga ya, jadi perlu perhatikan juga ketika mau join sama partner, jangan hanya berpikirkan, oh ya kita akan terima duit gede di depan, tapi economies of scale-nya nggak ada. Itu berbahaya juga buat properti Bapak Ibu juga. Jadi makanya saya penting, kita perlu mencari suatu partner yang bisa memberikan economies of scale-nya itu luar biasa. Jadi bisa saling kerjasama, dan karena bisnis ini kita kan juga jangan sampai punya produk life cycle-nya pendek gitu. Kalau pendek, repot. Jadi akhirnya investor juga nggak tertarik gitu, nggak tertarik buat kita invest ke perusahaan Bapak Ibu. Demikian dari saya, Pak Ilham. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Makasih. Baik, Pak Heri Santoso, terima kasih, luar biasa slide-nya ya. Tadi ada pertanyaan juga via chatroom ke saya mengenai tolong disampaikan yang property case ya dari PPA. Baik, nanti selanjutnya akan kita sama-sama juga dengarkan paparan narasumber kedua kita, Pak Thomas Go. Ya, beliau sudah hadir di forum kita. Saya perkenalan dulu Pak Thomas Go ini, kita sudah lama nih kenal Pak Thomas, saya udah hampir 5 tahun lebih Pak ya. Beliau sekarang Presiden Direktur di PT AKR Land. Beliau ini dulunya di General Manager di Lipo ya, terus kemudian Presidir juga di Amazana Kencana, salah satu apartemen di Serpong yang luar biasa, sukses ya. Nah hari ini beliau akan bicara terkait dengan restructuring ya, restructuring tapi dalam konteks how to get investor, terus bagaimana step by step dari restructuring, benefit apa saja, barangkali nanti Pak Thomas juga bisa cerita ya. Pak Thomas, saya kasih prolog dulu Pak. Ini yang hadir ini hampir ada 35 ini hampir ada sekitar 15 perusahaan Pak Thomas. Nah kalau saya lihat di sini ada yang baru masuk dari Pak Harigani ya, selamat datang Wakil Ketua Umum DPP REI. Terus kemudian ada Pak Eri Prananto dari PT Wika Realty, Direktur PT Wika Realty, Pak Heri Jasman dari PT PPA, terus dari Pak Hendra ya dari Sumarekon, terus Pak Heri dari Sinarmas Land, terus dari Trust Capital Bu Dahlia, terus kemudian dari JWC Capital juga venture ya, terus Pak Jono juga, selamat datang Pak. Mungkin tadi juga dari Bank BTN sudah ada juga, terus dari Bank Mandiri juga. Jadi lengkap Pak, ada dari banking, dari developer swasta dan developer BUMN. Silakan Pak Thomas bisa mulai. Waktunya 20 menit Pak, nanti dilanjut dengan diskusi. Silakan Pak Thomas. Ya, selamat pagi Pak Ilham, terima kasih atas waktunya. Pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir bersama kita. Kita mau sama-sama belajar dan mengambil kesempatan untuk saat-saat pandemi seperti ini. Apa sih itu restrukturisasi dan juga opportunity-nya seperti apa. Mungkin bisa mulai di share slide-nya Pak Ilham. Oke, sebentar Pak. Nah, saat ini kalau kita perhatikan, banyak proyek-proyek terutama apartemen high-rise building ataupun juga komersial yang sedang stuck ya. Jadi sekarang sebenarnya adalah saat kesempatan untuk beli gitu. Mungkin dengan BUMN juga bisa kerjasama dari Wika juga ada kan, kemudian ya. BPA. Silakan Pak Ilham. Ya. Sudah bisa ya dilihat Pak ya? Ya, silakan Pak. Halaman ketiga. Nah, jadi saat ini kalau kita perhatikan, occupancy rate apartemen sewa aja tuh turun. Ya, kuartal to kuartal tuh minus 43,2%. Kemudian occupancy hotel yang bintang 3 dan bintang 4 juga turun. Minus 32,3% sampai minus 33,3%. Hotel bintang 5 dan luxury juga turunnya banyak ya, sampai dengan minus 42,6% dan minus 48%. Grup kita, grup AKR juga kita punya hotel di Nusa Dua, di Bali, demikian juga di Novotel di Manado, itu juga turunnya juga lumayan, itu bintang 4 ya. Jadi
kita mesti berhati-hati untuk beberapa sektor dan juga tentunya ada kesempatan di saat ini. Kemudian kalau kita perhatikan kondisi perekonomian kita diperkirakan untuk kuartal ketiga itu minus 1 sampai dengan 2%. Ya. Nah, kalau saya baca laporan keuangan, ini banyak perusahaan properti besar dengan hutang yang mendekati 10 triliun ya. Nah, 10 triliun itu ternyata penjualannya juga mengalami stagnasi. Nah, kalau kita perhatikan kalau dengan katakanlah asumsi bunga 7,5% per annual year, total debt-nya 10 triliun, itu beban bunganya per bulannya bisa 62,5 miliar. Jadi ini sangat besar sekali. Dan kalau tidak ada penjualan sekitar 2 triliun, ya kalau kita asumsi EBITDA-nya 40%, maka perusahaan tersebut tidak bisa bayar bunga, mengalami kesulitan cash flow. Dan kita tahu kalau perusahaan kesulitan cash flow itu sama juga sudah bisa dibilang bahaya ya, mendekati bangkrut. Ada beberapa perusahaan yang besar yang saat ini mereka obligasinya nggak bisa bayar. Seperti itu. Perusahaan yang cukup besar di daerah Tangerang dan juga di Jakarta. Ya, jadi ini masalah besar ya. Nah, kemudian kita coba masuk framework restructuring itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau kita perhatikan misalnya perusahaan yang sudah go public, tentunya dia punya nilai buku, ya, company value-nya ada, nilai bukunya sekian, market value-nya juga ada. Nah, seringkali kalau kita perhatikan bisa jadi juga yang namanya company value-nya ini di atas market value. Nah, kalau kita beli itu saham perusahaan tersebut tuh untung, ya, perusahaan grup kita AKR Corp tuh kira-kira 3 bulan yang lalu itu sahamnya sempat turun sampai 1.600. Kemudian sekarang sudah kembali lagi ke 2.800. Ya, jadi kenapa kita juga harus pertahankan kita punya harga saham supaya sesuai dengan nilai, tidak di bawah nilai buku kita. Nah, kalau misalnya nilai buku kita rendah, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan nilai buku kita bisa meningkatkan value dari perusahaan kita? Ya, pertama kita bisa melakukan yang namanya strategic atau operation opportunity untuk kita perbaiki dengan internal improvement. Kita perbaiki tim sales-nya, kita perbaiki tim marketing-nya. Nah, setelah kita perbaiki, kita perbesar lah, misalnya perusahaan kita perbesar, setelah itu kita bisa ada opportunity untuk kita jual ataupun juga kita dispose. Jadi kalau kita mau jual perusahaan kita mau go public, perusahaan kita juga lagi rencana mau go public, kita juga perbesar dulu size-nya. Kalau terlalu kecil, kadang-kadang tidak menarik, ya. Nah, kita dengan internal. Nah, apa akibatnya? Misalnya internalnya juga tidak terlalu berhasil, tidak terlalu besar peningkatannya. Tentunya kita juga bisa lakukan dengan merger. Misalnya katakanlah kita kerjasama dengan yang punya tanah, ya, kita di Manado kerjasama dengan punya tanah tuh Dr. Awalui, 100 hektar kita bangun perumahan dan cukup sukses, puji Tuhan. Nah, setelah kita kerjasama, kita dapatkan potensial kita naik itu di kerangka nomor 4. Setelah itu kita baru bisa lakukan financial engineering untuk kita mendapatkan optimal restructure value. Jadi ini adalah pentagon dari McKinsey untuk framework restructuring. Silakan selanjutnya Pak Ilham. Nah, basic konsepnya sebenarnya kalau kita mau lakukan strategi restrukturisasi adalah kita untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang atau sakit, ya. Nah, ini slide-nya belum diganti nih Pak Ilham, ini masih slide yang lama. Oke. Ini masih slide yang lama. Nah, tujuan restrukturisasi itu dua, ya. Nah, mungkin diganti dulu Pak Ilham. Tujuan restrukturisasi itu ada dua. Pertama, kita meningkatkan shareholder gain, ya. Kemudian kita meningkatkan juga management gain. Nah, itu tujuan kita. Kemudian bagaimana caranya kita pada saat kita misalnya mau beli suatu perusahaan ataupun juga kita mau jual perusahaan kita. Ada 3 pendekatan yang kita bisa gunakan, yaitu projection income approach. Jadi kita menghitung di future itu cash flow-nya seperti apa. Kita discounted. Jadi kita dapatkan net present value daripada free cash flow
yang kita dapatkan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian kita biasanya yang kedua kita adalah aset base. Jadi dihitung misalnya pabrik, ya, misalnya properti, land-nya dihitung, mall-nya dihitung, bangunannya dihitung, itu kita berdasarkan aset. Berapa construction cost-nya, berapa harga tanah, harga pasarnya, ya. Nah itu aset base. Nah, jadi itu sebenarnya dua hal yang kita lakukan untuk kita bisa menghitung. Dan tentunya kita harus memperhitung juga pasar di kemudian hari seperti apa, ya. Kemudian kita perhatikan margin akuisisi sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya ini merupakan suatu strategi keuangan yang tujuannya pertama adalah tadi udah dikasih tahu secara sangat jelas oleh Pak Heri, yaitu economies of scale. Jadi akan didapatkan operation sinergi maupun juga promotion sinergi. Jadi dengan operation sinergi itu kita bisa jadi misalnya bisa menurunkan kita punya biaya juga operation, ya, lebih efektif. Misalnya kita bisa menggunakan satu direktur untuk di 2 perusahaan atau 3 perusahaan karena adanya merger dan akuisisi, ya, itu tentunya bisa menurunkan cost kita, ya, human resource cost-nya bisa kita turunkan. Kemudian kita juga promotion sinergi, kita bisa advertising. Misalnya kita bisa sewa satu billboard atau kita masuk bikin website bisa digunakan untuk macam-macam perusahaan. Kemudian tentunya cost of capital-nya bisa lebih rendah karena kita memiliki banyak proyek. Ya, cost of kita akan lebih rendah karena proyek kita lebih banyak. Kemudian juga diversifikasi. Misalnya perusahaan kita saat ini di bidang pelabuhan, ya. Kalau grup AKR Corp kita ada pelabuhan. Kongsi dan Peluru 3 itu yang di Gresik. Nah itu kita diversifikasi, kita bangun kawasan industri JP. Nah itu bisa lakukan diversifikasi. Jadi ke usaha yang di luar ke bidang properti, dari bukan bidang properti ke properti. Kemudian kalau kita seringkali juga kita bisa lakukan horizontal integration. Jadi kita beli perusahaan lain supaya pesaingnya semakin berkurang, ya. Nah, itu gunanya margin akuisisi di level strategi. Kemudian juga yang tidak kalah penting, improve manajemen. Karena kita akan mendapatkan manajemen yang lebih baik, ya. Pak Heri Santoso, grupnya itu kerjasama sama dulu teman saya di grup Itra Sejati Makmur. Mereka itu kan waktu saya develop apartemen Serpong Review itu kan yang apartemen yang kecil, ya. Jadi Pak Heri, grupnya Sinarmas akhirnya kongsi sama teman saya James Sujaya bangun Akasa, itu apartemen yang low rise karena mungkin dianggap kita memiliki satu manajemen yang keahliannya untuk bangun yang apartemen-apartemen yang murah, ya, yang alami. Kemudian tentunya tax motif kita juga bisa mengurangi tax dengan melakukan akuisisi atau merger. Nah, pada saat ini tentunya kita juga menghadapi tantangan buat investor pada saat pandemi era. Ya, pada saat ini sebenarnya adalah buyer's market. Jadi yang namanya pembeli punya kekuatan penuh untuk memilih unit-unit apartemen, unit-unit perumahan ataupun juga perusahaan untuk dibeli saat ini nih. Jadi banyak saya aja sekarang lagi due diligence dua perusahaan, satu perusahaan sudah go public, dia sekarang lagi stuck, sahamnya disuspend. Dia ada kewajiban sama kita, ya, 100 billion. Kemudian ada satu lagi yang dia pertambangan dan juga punya perusahaan properti yang cukup besar, ya, di daerah dekat Cengkareng. Itu juga ratusan M. Jadi sekarang kesempatan kita untuk beli dengan harga yang bagus dari perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup untuk bayar. Jadi kan mereka ada yang tidak bisa bayar ke grup kita untuk di grup corporation kita. Jadi mereka tidak bisa bayar, nah, menyerahkan tanahnya untuk kita develop ataupun juga aset propertinya. Jadi sekarang ada buyer market timing. Kemudian siapa sih investor real estate? Investor real estate tuh ada private, bisa juga corporate, ya, bisa private investor, bisa corporate investment. Jadi pada saat kita misalnya kita persiapan mau misalnya kita katakan kita mau go public,
Yang namanya go public kemudian harga sahamnya naik, itu cuma ada di buku aja. Jadi mestinya pada saat kita mau go public, kita harus ada investor strategis. Investor strategis inilah yang akan masuk bersama-sama kita dan dia tidak akan menjual saham dalam jangka waktu dekat. Karena diharapkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sebelumnya saya kerja di satu perusahaan Urban Jakarta Propertindo. Itu juga ada investor strategik, ya, ada kerjasama Wika juga tuh, membangun apartemen di daerah MT Haryono, ya. Tadi ada dari grup Wika juga kan. Nah, investor strategik ini sangat penting supaya membantu kita. Dia tidak banyak ikut campur untuk manajemen perusahaan kita, tetapi dia akan membantu dari segi dana dan mencarikan investor-investor dari luar negeri. Nah, kemudian kita